gawe kana todo la dia la nagae wale tadi tadi ele anatai arone arabe aena yo ala no aina arabe Saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sejak awal penciptaan, Allah memanggil manusia untuk bersatu dengannya. Panggilan Allah itu harus mendapat jawaban dari manusia. Jawaban manusia atas panggilan Allah bertolak dari sebuah keyakinan yang mendalam bahwa Allah yang selalu menganugerahkan kasih setianya itu adalah Allah yang setia. Kita semua yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah dengan kasih-Nya mengangkat manusia yang hina-hina menjadi pelayannya. Pada hari ini kita berkumpul dengan rasa gembira dan syukur karena Allah yang kita imani sungguh menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur atas karya Tuhan dan anugerah urapan imamat suci
Keselamatan kekal bagi Paulus Padebaun, Katarina Elo, Maria Dewa, Bernardus Kue, Agnes Jaga, Inke Laga, Maria Bunga, Marta Peni, Martina Bewa, Mama Boe, Lipus Didan Togil, Lesia Tutukoban, Dominikus Doni Togil, Bernardus Labadebong, serta seluruh keluarga Togil, Baun, Koban yang telah meninggal dunia. Semoga mereka diterima dalam kemuliaan Bapa di surga. Kita juga mendoakan saudara Laurentius Oleodun yang akan menjalani tes tentara. Semoga segala usaha dan perjuangannya dapat berhasil. Mohon keselamatan kekal jiwa Bapak Lipus Patiwatur, Mama Litbina Lipat Hujan, Yoakim Lea Watur, dan keluarga Watur Hujan yang telah dipanggil Tuhan. Syukur atas Tuhan, syukur atas siara bersama keluarga Sipri, Daud, Markus, dan Leo Watur.
Syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun pernikahan yang pertama bagi keluarga Vinicius Pia Tukan. Syukur kepada Tuhan atas ulang tahun yang ke-8 bagi anak Petrus Pati Bauraja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali dan bersyukur di altar Tuhan ini. Tuhan juga memanggil kita kembali ke kampung halaman ini untuk bersama-sama mensyukuri rahmat tabisan yang saya terima beberapa hari yang lalu. Tentu kita semua merasa bahagia karena kita yang telah pergi, kita yang telah dipisahkan oleh bencana, dipersatukan kembali dalam syukuran rahmat tabisan yang saya peroleh. Dalam nada syukur yang sama, sebagai putra asli Bauraja, saya datang untuk mempersembahkan korban syukur atas rahmat tabisan yang telah saya peroleh beberapa hari yang lalu. Tentu kembali ke kampung halaman merupakan sebuah kekuatan. Saya datang untuk bersyukur sekaligus menimba kekuatan dari lembut tanah ini. Tuhan juga menguatkan saya lewat moto tabisan saya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Sebuah perjalanan panggilan yang penuh dengan tantangan yang datang bertubi-tubi. Tetapi Tuhan memampukan saya karena kesetiaan, kerendahan hati, dan ketenangan, sehingga saya bisa ditabiskan pada tanggal 12 Oktober 2022. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kemuliaan kepada Allah di surga
Marilah berdoa. Dialah yang Maha Baik, pandanglah kami yang membangkitkan diri kepadamu. Kami ingin mengabdi Engkau dengan setia dan dengan segala pengorbanan kami, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Sebab kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Berilah kami cinta yang besar, agar dalam mewartakan sabda-Mu, kami mampu melayani Dikau dalam diri sesama kami sendiri, dan menjadikan mereka sahabat dalam panggilan suci. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan hikmat dan penuh iman. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti
yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan hendakku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika itu, masuklah sembilan manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok." Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanah Tuhan bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar
memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah melaluinya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang tentu mengalami yang namanya masalah atau persoalan, kecemasan atau ketakutan, bimbang ataupun ragu-ragu. Semuanya ini merupakan hal manusiawi yang mau tidak mau harus dialami dan dirasakan. Tidak bisa tidak. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang kehidupan kita. Masalah datang tidak memandang usia ataupun status. Dan masalah itu datang tiba-tiba tanpa kita harapkan. Terkadang saat masalah atau persoalan yang satu diselesaikan, muncul lagi masalah yang lain. Dan datangnya juga bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang beriman, di saat kita menghadapi suatu persoalan, apakah kita lebih mengandalkan Tuhan atau kekuatan kita sendiri? Dengan masalah, apakah membuat kita menjadi takut dan bimbang? Ataukah justru membuat kita semakin berani menjalani hidup ini karena kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan. Perjalanan hidup dan panggilan kita pun mengalami hal yang sama. Ada persoalan yang saya ditabiskan tahun 2020, tetapi baru tahun ini tanggal 12 Oktober baru ditabiskan. Jadi pulang 2 kali, dikeluarkan dari seminari tinggi, tetapi karena ketenangan, kesetiaan, dan kerendahan hati, maka saya bisa ditabiskan. Apakah peristiwa ini membuat saya merasa tertantang ataukah merasa minder karena banyak orang yang mencibir dan meragukan jalan panggilan saya? Pasti orang bilang, dia sudah keluar pasti dia jadi imam, atau sudah tahu berkali-kali ini pasti kandas di tengah jalan. Saya dengan satu prinsip, bahwa kalau Tuhan masih memerlukan dan menggunakan, maka Tuhan punya cara dan jalan sendiri dalam membentuk saya. Maka saya biarkan proses dan dinamika itu terjadi dalam diri saya. Hanya dengan ketenangan, kerendahan hati, dan kesetiaan, akhirnya saya bisa ditabiskan menjadi imam 12 Oktober yang lalu. Persoalan dan tantangan yang bertubi-tubi saya alami merupakan cara Tuhan sendiri supaya saya lebih matang dalam menjalani dan menapaki panggilan Tuhan ini. Dalam krisis-krisis panggilan itu, Tuhan selalu berseru, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang membuat saya lebih tenang dan fokus pada suara Tuhan yang selalu memanggil, walaupun selalu saja datang tantangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, kita sekalian tetap diingatkan, tetap memiliki iman di tengah badai masalah dengan melakukan beberapa hal ini. Yang pertama, jangan takut, Tuhan beserta kita. Melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan hebat, Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya.
Ia tidak memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawalinya dengan ucapan, "Aku ini." Gone nebe, aku ini. Adalah merujuk pada atribut-atribut yang dimiliki Bapa, atau menuju pada hakikat dari Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi dari kehadiran Bapa. Ini sebagai penegasan bahwa hanya Dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa-kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas itu. Meski demikian, murid-murid tidak 100% percaya kepada Tuhan, alias ragu-ragu, sehingga mereka pun minta bukti yang terwakil dalam diri Petrus. "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang berjalan di atas air." Petrus meminta bukti apakah dia benar-benar Tuhan dengan membolehkannya mendekat kepadanya dengan berjalan di atas air. Tetapi dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dialah jalan dan kebenaran hidup. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Namun begitu menghadapi situasi sulit, krisis, dan terpaan badai, dan gelombang kehidupan, kita pun mulai terpengaruh. Iman menjadi goyah, dan bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan, karena Tuhan itu dekat dan memperdulikan kita. Yang kedua, tetap fokus pada Tuhan, bukan pada masalah. Kebanyakan orang yang merasa sulit untuk fokus. Kebanyakan orang merasa sulit untuk fokus. Hal ini nampak pada saat kita fokus pada satu masalah, tiba-tiba datang persoalan lain. Maka seketika fokus itu teralihkan ke persoalan itu, kita pun seringkali terlalu terpaku pada masalah sehingga tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Saya punya perjalanan panggilan, ketika itu saya diberitahukan oleh Bapak Uskup untuk top lagi. Saya dengan hati mengiyakan untuk top kembali, terus pulang lagi karena tidak ada rekomendasi. Bapak Uskup bilang top lagi, dan saya juga dengan hati top lagi. Dan ketika selesai menamatkan pendidikan di STF Kali Bilero, ketika mau ditabiskan, Bapak Uskup bilang, "Engkau harus stop satu kali lagi persiapan untuk tabisan diakon." Dan saya pun tidak merasa bahwa apa, langsung bilang, "Iya Bapak Uskup," dengan senang hati. Akhirnya saya ditopkan, saya top di Rocky Pamakayo selama 6 bulan untuk persiapan tabisan diakonat. Jadi setelah itu saya ditabiskan, saya juga bertugas lagi di Solo Pamakayo selama 6 bulan di sana. Jadi walaupun tantangan itu datang, tapi kita juga butuh fokus. Jadi walaupun berkali-kali tetap fokus di jalan panggilan itu, tidak melenceng keluar. Injil hari ini meminta kita untuk melihat bagaimana Petrus ingin berjalan di atas air, berkata kepada Yesus untuk menyuruh dia datang dengan berjalan di atas air. Yesus pun menyuruh Petrus datang dan berjalan di atas air itu. Undangan Yesus ini membuat Petrus berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Namun begitu dia merasakan tiupan angin yang kencang, fokusnya pada Tuhan Yesus pun berubah, dan seketika itu dia tenggelam. Bukankah kita sering mengalami hal yang sama?
Di saat hidup kita dilimpahi berkat, kita akan berkata Tuhan itu baik. Tetapi pada saat ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, seketika fokus kita beralih ke masalah dan tidak lagi pada Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin tenggelam dalam masalah. Kita melupakan bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Tetapi kita seringkali terhempas karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Di saat itu kita diminta untuk kembali mengarahkan pandangan kepada Yesus dan bukan larut dalam masalah kita. Kita berjalan dalam iman kita. Kadang kita sempat juga merasa bimbang dan tenggelam dalam masalah-masalah kita. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Terkadang kita diperhadapkan dengan angin permasalahan yang datang secara tiba-tiba dan bertubi-tubi menghadang perjalanan hidup kita. Kita pun menjadi sangat lelah, tak berdaya, kecewa, putus asa, dan kehilangan kekuatan untuk meneruskan langkah hidup ini. Tuhan tidak pernah tinggal diam saat melihat kita menghadapi masalah. Ia tahu kapan saat yang paling tepat dan cara yang paling tepat untuk menolong kita. Berharaplah padanya dan marilah kita tetap beriman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun Tuhan tidak bersama-sama dengan murid-murid dalam kapal, tetapi Ia tahu persis pergumulan yang dialami oleh mereka dan punya waktu yang tepat untuk menolong para murid. Tuhan pun melihat pergumulan hidup kita. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk melepaskan kita dari angin sakar. Iman bukanlah percaya bahwa Tuhan akan menghentikan badai, melainkan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melalui badai tersebut bersamanya. Saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap fokus pada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan dan jangan takut dalam menghadapi masalah. Ia pasti akan mengulurkan tangannya untuk menopang kita, sehingga mampu menembus badai dan selamat sampai ke tempat tujuan kita bersama dengan Dia. Mari kita imani firman Tuhan yang menguatkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Semoga. Dan setia akan datang mengadu orang hidup dan mati. Jaga Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Doa umat. Allah yang Maha Baik, Engkau menyatakan cinta-Mu bagi manusia dengan menyerahkan putra-Mu demi keselamatan kami dan menjadi pengantara kami kepadamu. Maka kami mohon, dengarkanlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Bagi pemimpin gereja dan pemerintahan. Ya Bapa, teguhkanlah para pemimpin kami, baik pemimpin gereja maupun umat manusia, menuju keselamatan dan kesejahteraan bersama, sehingga sukacita surgawi boleh kami nikmati di dalam dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi imam baru. Ya Bapa, terima kasih atas rahmat panggilan yang Kau anugerahkan kepada
RD Yohanes Tue Bala Kedati Tubil PR. Sudilah engkau memandang hambamu ini, dan janganlah meninggalkan dia ketika ia mengalami kesulitan hidup. Semoga ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan Allah dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Total keluarga yang telah menghadap engkau ke dalam pangkuanmu, kami yakin dan percaya bahwa mereka semua telah engkau perkenankan untuk menikmati perjamuan surgawi bersama engkau karena iman mereka akan Yesus Putramu. Marilah kita mohon. Bagi seluruh panitia perayaan Ekaristi Syukur Imam Baru, ya Bapa, Engkau telah menggerakkan hati yang penuh cinta dan pikiran yang jernih kepada semua anggota panitia dan keluarga yang sangat menaruh perhatian terhadap seluruh persiapan perayaan syukur ini. Berikanlah mereka kekuatan dan rezeki yang melimpah dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta di dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga Ya Bapa Surgawi, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan dalam perayaan syukur ini. Sudilah Engkau mengabulkannya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan.
Terima kasih.